Sekali lagi selamat siang Bapak Ibu, para gembala, pemimpin yang luar biasa. Kami senang karena kita bisa jadi satu tim, karena bukan berarti semua yang berbicara menjadi orang yang di bidangnya. Kami sendiri juga masih belajar, jadi nanti kalau ada yang kami sampaikan, itu adalah pengalaman belajar kami mempraktekkan firman Tuhan. Dan seandainya pun nggak sama, itu bukan berarti kami punya yang terbaik. Sehingga nanti saya kasih kesempatan juga untuk Bapak Ibu memberikan komen, mau bicara, dan juga bisa tanya jawab. Jadi waktu kita adalah 1 jam 15 menit, saya mungkin nggak panjang tapi kita akan lebih banyak diskusi. Nah, tema dari kelas workshop ini adalah Fathering the Generation. Jadi hari ini saya akan dengan Pak Wem sebagai papa saya, kasusnya agak unik, nanti saya cerita juga pressure-nya saya gimana. Sampai sekarang saya bisa berdiri untuk memimpin apa yang beliau lakukan. Dan besok saya akan ambil juga anak rohani saya, bagaimana dia bisa jadi pemimpin. Karena prinsipnya adalah sebelum kita dibapai dengan baik, kita nggak bisa membapai orang lain. Sebelum kita belajar menjadi pengikut yang baik, kita nggak bisa jadi pemimpin yang baik. Sehingga ayat yang saya ambil tetap sama seperti yang kita baca tadi pagi. Saya ajak kita baca dalam Maliaki Fatsal yang terakhir. Maliaki Fatsal yang keempat. Ayat yang kelima sampai dengan ayat yang keenam. Maliaki Fatsal 4 ayat 5 sampai 6. Kita baca sama-sama, 2, 3. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Ayat 6 sama-sama, 2, 3. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi hingga musnah. Sesi ini mungkin ada beberapa yang sangat sensitif untuk dibicarakan, karena waktu saya tanyakan hal ini, saya sering diketawain orang dan mereka tanya maksud saya nanya ini apa. Pertanyaan saya kepada senior-senior saya adalah begini, bagaimana untuk kepemimpinan ke depan? Umur berapa sih yang tepat untuk kita suksesi? Lalu sampai umur berapa sih? Saya juga tanyakan sama papa saya, boleh nggak saya misalnya jadi gembala jemaat sampai umur 50, 55? Papa saya bilang kemudaan. Lalu saya cerita beberapa alasan. Nah, mungkin kita akan dengar langsung nanti selain ada poin-poin yang diberikan. Bagaimana papa saya itu mulai mempercayakan saya. Lalu sampai kemarin bulan November tahun 2015 secara resmi beliau mengangkat saya sebagai gembala jemaat, dan lewat apa yang beliau lakukan bukan hanya bangkit pemimpin seperti saya, tapi juga banyak pemimpin-pemimpin muda. Nah, pemimpin kita yang paling muda itu udah sampai 8 generasi di umur 17 tahun. Yang lalu saya pernah buat dari yang pertama sampai yang paling kecil 17 tahun. Nah, kita akan mulai, mungkin masuk poin-poinnya dulu aja ya. Apa yang dilakukan oleh Pak Wem sebagai orang tua jasmani dan rohani saya, sebagai gembala jemaat untuk membangkitkan pemimpin muda, sehingga lahir pemimpin-pemimpin muda dan generasi-generasi muda di bawah saya. Ini kita mau share apa yang terjadi di dalam keluarga saya. Yang ada di sini kan banyak orang-orang besar. Jadi ini keluarga kita yang kita terapkan, yang terjadi hingga saat ini. Jadi mestinya banyaknya kita belajar kepada yang udah lebih berpengalaman ya. Tapi ini yang terjadi. Jadi yang pertama untuk mengangkat, membimbing mereka itu, kita itu ada rasa aman di dalam membimbing mereka. Jadi kadang-kadang kan ada orang yang kalau ada yang bawahannya udah lebih pintar itu takut kan gitu ya, takut tersaingi dan sebagainya. Ya, jadi yang pertama itu
ada rasa aman sehingga kita memberi kesempatan kepada yang muda-muda, ya. Tentu nanti ada prosesnya di dalam pemuritan, dalam kehidupan mereka. Tapi yang pertama ini ada rasa aman, dan dari sebenarnya ini mula-mulanya muncul pada saat saya pernah pergi ke Australia. Kalau nggak salah itu Melbourne. Ada seorang hamba Tuhan mengajak saya, dia bilang, Pak Wem, kita doain satu gereja di mana kita mau kontrak dan kita mau pindah ke sana jemaatnya. Saya tanya gerejanya yang bagaimana, gerejanya yang model lama tapi bagus. Baru dicerita itu bisa nampung 300-400 orang. Gerejanya model kuno bagus arsiteknya. Kenapa dia mau kasih sewa? Katanya yang di sini ini udah sedikit jemaatnya. Waktu itu kalau nggak salah masih ada 15 dan umur paling muda udah 65. Jadi kita doakan itu. Sebenarnya dari situ itu muncul pingin ada generasi-generasi yang baru untuk melanjutkan. Sebab kalau enggak nanti kita seperti itu nantinya. Jadi yang pertama, waktu kita mau memimpin mereka memang kita tuh ada rasa aman untuk membangkitkan orang-orang yang muda. Karena ini perlu regenerasi kan. Rasa aman itu maksudnya memberi kesempatan dan tidak takut tersaingi, tidak merasa terancam, tidak takut untuk kacau, tidak takut untuk dia ambil alih, ya. Jadi dengan memberikan kepercayaan kepada mereka justru tertantang untuk mereka melakukan hal-hal yang lebih baik. Jadi asal mulanya mulai dari situ sebenarnya. Apakah Papa berani melakukan itu karena saya anak kandung? Kalau mungkin konteksnya saya bukan anak kandung, apakah Papa berani melakukan itu dan punya rasa aman? Tetap itu rasa aman. Seperti Manado sekarang ini kan kita lagi bimbing, nanti akan ada orang muda yang akan memimpin di sana. Jadi memang rasa aman untuk semua, karena ya kita tahu lah kita lagi membangun kerajaan Allah, dan ini bukan kerajaan Wemogi. Pak, waktu Papa mulai delegasi kita yang muda-muda khotbah, kan Papa melatih juga kan ya. Apa rasanya waktu saya pertama kali umur 20 tahun disuruh khotbah di kebaktian umum dan Papa duduk sebagai jemaat. Itu was-was terus dengerin khotbah saya parah atau gimana. Karena Papa saya ini jarang ngomong. Saya sampai tanya, Pak ini saya bertanya tahun lalu, saya tuh mimpin gereja bagus gak sih? Khotbah bagus, bagus gak sih? Bagus, kenapa gak ngomong? Ya kan bagus, nanti kalau gak bagus baru Papa ngomong. Nah tapi waktu 20 tahun saya dilepas itu, Papa tuh gimana sampai berani? Sehingga yang saya buat sekarang juga umur 20 ya tentu saya lihat hidupnya, semuanya saya latih, saya lepas gitu. Boleh cerita nggak mungkin ini jadi contoh? Sebenarnya pada waktu saya mulai mempercayakan di dalam hal-hal di kepemimpinan dalam gereja, waktu itu sebenarnya kita masih ada di gereja yang pertama di mana saya di situ sebagai salah satu yang membangun gereja itu. Cuma karena di situ kita ada 5 jawatan, jadi saya sebagai gembala. Saya sebagai gembala, jawatan gembala di sana. Dan pada saat itu kita udah mulai melihat yang di bawah-bawah ini potensi-potensinya yang mana yang ada. Dan saya berani mengangkat karena saya udah melihat ada itunya. Udah melihat dari hari ke hari, dari kebaktian, dari ini. Jadi itu yang menyebabkan kita berani untuk memulai mengangkat. Dan pada saat dia memulai ya ada salah-salah tapi bangga gitu. Oh dia bisa gitu ya. Pernah kepikir nggak Pak, misalnya saya nggak jadi Gilgal gitu, ada terlintas nggak sedikit sebagai orang tua? Enggak. Karena dulu contohnya, kan banyak hal-hal yang saya buat yang Papa, kenapa begini, kenapa pakai sepatu nggak pakai kaos kaki, dan lain-lain kan, ada hal-hal yang kenapa lagu-lagunya begini. Itu kan belakangan aja, dari pertama, jadi begini, gini kan ini Orla kan. Orla tuh orde lama. Orde lama, istilah baru nggak ada lagi itu ya. Ya kan, kita lihat gereja-gereja dan sampai sekarang masih seperti itu. Rasanya orang kalau ke gereja itu pakaiannya mesti yang formal ya. Orang Manado bilang neces, neces itu bahasa Belanda bukan?
Iya, mesin neces kayak Belanda gitu ya. Tapi berkembangnya waktu, kita pergi kemana-mana, kita lihat seperti kalau ke Australia, musim panas mereka datang pakai kets, celana pendek dan sebagainya. Memang kalau di sini yang kita perlu menyesuaikan waktu. Kayak daerah Manado itu lebih sulit, jadi kita step by step. Jadi waktu lihat pertama sih nggak apa-apa, cuma kalau udah kelewatan takutnya yang lain nggak bisa terima, kita aja kaget gitu. Seperti dia mulai pakai celana jean yang lubang-lubang gitu kan, serentak kan bisa kaget kan orang. Ya. Oke, itu yang pertama. Jadi bagaimana sampai lahir pemimpin-pemimpin yang muda, karena dari Pak W menyampaikan ada rasa aman. Mungkin ada yang lain yang mau disampaikan selain poin rasa aman ini? Yang kedua, dampak daripada kaderisasi ini kita lihat kan ada orang-orang, kita kan udah sekian lama di dalam gereja lokal gitu, kita lihat gereja-gereja lain yang besar yang nggak memperhatikan anak-anak muda. Keadaannya belakangan ada yang sudah kacau ya, kebetulan mungkin udah waktu-waktunya udah lebih tua, dia mau pengen coba untuk anaknya lepas, orang nggak bisa terima dan sebagainya. Jadi memang jauh-jauh hari kita udah persiapkan gitu. Hal yang kedua yang saya catat di sini, tadi Yuan singgung katanya kita masih pakai catatan Orla. Ini suka hilang, jadi mendingan catat aja. Suka hilang di sini, ini nggak ada, ini mesti lupa lagi. Umur saya sih masih muda, baru 39 tahun, lahir dari Allah. Cuma kadang-kadang memang suka lupa. Yang kedua, kita melihat potensi tentu ya untuk mengangkat kader-kader yang baru itu. Kalau melihat potensi, kita sering pergi dengan mereka di ibadah, kadang-kadang kita ikut dalam kelompok gitu. Dari situ kita bisa lihat orang-orang mana yang kira-kira kita mau muridkan untuk bimbing mereka, membapain mereka untuk nantinya akan meneruskan generasi-generasi yang akan datang. Hal yang ketiga adalah, sebelum masuk ke yang ketiga, Papa tuh definisikan potensi apa sih? Misalnya, ingat nggak dulu setiap pagi Papa doa, Mama sih terutama yang ngotot ya, Tuhan jadikan anak-anak kami semuanya hamba Tuhan. Terus dia selalu ngomong di Alkitab tuh anak laki-laki sulung tuh dipersembahkan untuk Tuhan. Saya bete banget kalau diomongin begitu. Terus saya sekolah bisnis, memang cita-cita saya jadi pengusaha kan. Saya ambil ekonomi, tambah kenceng aja itu doanya karena kamar rumah kita kecil. Mereka doa, kita dengar apa yang didoain gitu. Dan akhirnya waktu saya selesai, kan saya sempat kerja kan, karena memang sekolah saya ekonomi. Waktu Papa bilang lihat potensi, apa memang saat itu nggak ada yang lebih baik dari saya? Atau ada faktor karena saya anak? Potensi apa yang Papa lihat? ya banyak hal yang kita bisa lihat ya. Kerinduan untuk melayani itu kuat juga ya. Dari step-step di dalam kehidupan kita tahu waktu Tuhan memulai membimbing satu jemaat atau sedang membimbing jemaat, kita lihat tuh dia memperhatikan bagaimana tuh gereja. Satu contoh aja gini. Saya pernah belajar di Melbourne sama hamba-hamba Tuhan yang lain. Dan dia udah mulai ikut belajar pelayanan. Sampai di sana kan biasanya kita kan dari hari ke hari pasti akan habis, kita punya keuangan berkurang. Tapi puji Tuhan lah, mungkin Tuhan sayang saya, mereka habis kita banyak duit jadinya. Karena ada panggilan-panggilan untuk melayani, ada berkat-berkat yang masuk. Kemudian saya tergerak itu, membawa oleh-oleh waktu pulang. Kan anak saya ini istilahnya salah seorang yang fashion gitu. Pingin yang bagus, kayak jas dan sebagainya. Jadi saya pingin bawa oleh-oleh. Dan saya beli jas yang punya merek lagi. Punya merek maksudnya yang branded gitu. Biasanya kalau merek semua punya, tapi yang branded luar negeri kan harganya lebih mahal kan.
Saya bisa beli satu meskipun saya cari di tempat-tempat yang banyak diskon gitu. Karena saya dengar apa? Dia pingin dia punya tim, waktu itu dia bantu di musik, dia main drum. Itu uang tabungannya karena dari gereja budget buat pakaian, dia pingin pakaiannya bagus, mau beli jas. Itu karena nggak cukup budgetnya, duit tabungannya dikasih keluar untuk bantu. Jadi dari situ banyak hal yang kita lihat, ini orang memang rindu untuk melayani, ya besar sekali untuk melayani. Dan saya lihat apa aja yang dia bikin gitu, misalnya mulai belajar drum, itu sungguh-sungguh dia belajar meskipun kita nggak ada uang beli drum, itu kaleng di rumah tuh ancur-ancuran tuh. Ya, dan dia bisa jadi pemain drum yang cukup bagus. Cuma sekarang dia udah nggak pernah main lagi. Ya, jadi saya lihat ada potensi pimpin pujian meskipun fals pertama. Ya dari teman-teman sekerja itu protes. Kenapa dinaikinnya nggak ada orang lain dan dia memang bagus gitu. Dan ternyata jadi gitu. Memang potensi itu ada. Jadi cara melihat ya karena kita sering dekat jadi kita tahu mana-mana yang bisa kita tarik untuk bimbing khusus. Berarti sebetulnya dalam sebuah gereja, setiap gereja Tuhan sudah taruh pemimpin-pemimpin muda, calon-calon yang seandainya kalau kita jeli itu kita bisa dapat ya? Iya. Menurut Papa idealnya umur berapa sih seseorang itu bisa diangkat jadi gembala jemaat? Karena dari situ saya mau tarik berapa lama dia harus dipersiapkan. Misalnya contoh, kita pergi ke gereja Yonggi-cho terakhir. Penerusnya kan sudah tua, beda berapa tahun sama dia. Iya, 70, akhirnya 73 kalau nggak salah diangkat. Penerusnya sudah terlalu tua. Dan akhirnya gerejanya drop, waktu kita balik lagi kemarin, naik lagi. Jadi nggak jadi dia karena gerejanya drop, terus dibikin jadi gereja-gereja kecil, dibikin pemimpin-pemimpin kecil. Nah, itu aja yang senior bisa kejadian seperti itu. Nah tipsnya Papa kan belum tentu pengalamannya saya di umur sekian diangkat jadi. Kan kadang kita bingung ya, memang itu kepekaan dari Tuhan sih. Tapi waktu saya survei nggak banyak yang mikirin tuh. Ya antara aja Tuhan siapkan, sedangkan kita harus mempersiapkan. Di umur berapa sih baiknya kita itu mengangkat pemimpin yang baru dan berapa lama sih mempersiapkan, karena itu kan Papa lakukan untuk saya. Maksudnya pemimpin yang diangkat umur berapa yang persis, tergantung dari kedewasaan rohaninya juga. Okay. Mungkin di atas 17-18 kalau udah cukup itu bagus. Itu kan pemimpin youth. Kalau untuk generasi gembala seterusnya, gembala selanjutnya? Yang paling bagus sih kalau udah menikah ya, umur 20-an, 25 gitu. Itu yang paling bagus, yang sudah menikah lebih bagus. Papa yakin berani ngangkat gembala jemaat umur 25 setelah menikah? Berani ya? Berani. Tepuk tangan dulu dong. Ini pertanyaan yang nggak ada di sini semuanya, tapi saya cuma ngalir aja apa yang Tuhan taruh di hati saya. Lalu berapa lama sih idealnya mempersiapkan? Papa siapkan saya berapa lama sampai Papa percaya untuk rilis saya? Sebenarnya udah lama percaya, cuma kan perlu didampingi. Waktu dia married umur 29. Itu kan Jakarta udah saya serahkan. Saya hanya pantau aja gitu. Ya, hal-hal. Tapi kalau belakangan ini udah semua, bahkan kita banyak belajar dari dia sekarang. Kita melihat hal-hal yang baru. Karena dia belajar terus. Kita meskipun belajar kan gak secepat dia. Waktu kita kuliah sama-sama ambil S2, baru kuliah sehari mengenai perbandingan agama, itu disuruh bahas satu buku. Hari kedua saya udah gak datang, dia tuh cepet bacanya. Saya beli buku kadang-kadang pas saya pinjem ya. 1-2 hari udah kembali itu buku. Kita 1 minggu kadang-kadang baru selesai, jadi dia lebih maju gitu. Oke, thank you Pak. Yang ketiga, tadi Bapak saya potong, setelah seorang pemimpin itu harus punya rasa aman, melihat potensi, ada hal lain apa yang Bapak sendiri praktekkan sehingga bangkit pemimpin-pemimpin muda? Ya, mempercayakan. Ya, saya lihat catatannya dulu ya. Jadi hilang. Enggak apa-apa, pakai buku aja nih saya pegangin. Tadi malu dia baru singgung, dia bilang orang lama kata pakai buku. Enggak, itu cuma contoh aja, nggak apa-apa. Konghi juga pakai kertas, terus siapa lagi nggak apa-apa. Saya lihat Joyce Meyer juga pakai kertas. Joyce Meyer, Pak Wiryo di hati. Kertas terukir di hati, ya nggak apa-apa. Gulungan lagi, kayak gulungan apa itu? Gulungan roti. Saya lihat di TV.
Ya, hal yang ketiga yaitu memberi kepercayaan. Gimana tuh memberi kepercayaan? Memberi kepercayaan. Bisa kasih kita penjelasan atau contoh-contoh? Ya, mendelegasikan untuk membuat planning, program, dan menjalankan. Menerima masukan-masukan, usulan. Memang waktu mereka ini kan kita lihat lagi, memberikan masukan-masukan, usulan-usulan. Misalnya, contohnya kita kan ada satu seminar, salah satu pertumbuhan jemaat yang maksudnya bertambahnya jemaat itu melalui seminar ini, namanya sekarang ini namanya New Life, dulu seminar hidup baru dalam roh. Sebenarnya ini dasar sekali, tapi di dalam seminar ini kan diajarkan atau kami berdoa puasa untuk mengajarkan jiwa-jiwa yang baru itu, sampai mereka bisa menerima Yesus, born again di situ, bahkan penuh Roh Kudus. Di situ mereka kadang-kadang udah dibebaskan dari segala kuasa. Nah, mereka begitu dipenuhi Roh Kudus itu ada gairah. Sebenarnya ini pengalaman pribadi sehingga ini rasanya ini kunci paling tepat untuk penjangkauan. Kan kadang-kadang kita harus kursus bagaimana menginjil dan sebagainya. Ini otomatis begitu selesai seminar ini jadi penginjil-penginjil. Jadi belakangan ini saya dengar laporan kalau dibikin New Life seminar itu yang hadir itu sampai 800 orang. Sedangkan yang efektif dulu kita bikin 100 orang. Dan itu berkembang luar biasa. Nah, maksudnya begini, kita mendelegasikan mereka membuat planning, program, menjalankan, kemudian kita menerima usulan-usulan, misalnya contoh itu, SHB itu dulu seminar hidup baru dalam roh, belakangan ada urusan pembaruan nama menjadi New Life, dari 4 hari kita adain, kemudian karena terlalu lama pada hari-hari keempat orang mulai berkurang, kita rubah jadi 3 hari dipadatin. Dari 3 hari ini juga rasanya masih banyak kegagalan, masih banyak hal-hal yang kurang, itu usul keluar kota. Hari Jumat sore orang selesai kerja kita naik, dan di sana kita adakan seminar, pulang hari Minggu. Tapi belakangan ini dibikin cuma hari Jumat sore sama Sabtu. Itu hanya 2 hari dan bikin di Jakarta. Dan sekarang begitu banyak peserta yang ikut karena masing-masing punya gairah untuk membawa jiwa ini. Perubahan-perubahan di mana usulan-usulan juga kita bisa dengar dari mereka mengenai soal praise and worship, lagu-lagu. Kita kan makin tua kan lagunya makin mau seperti rusa tadi diceritakan kan. Jadi seperti rusa. Ada usulan jangan bahasa Indonesia aja, mesti ada bahasa Inggris. Ada anak muda apalagi yang dari luar negeri. Udah kebiasaan nama Inggris kan. Itu semua usulan-usulan kita tampung, kita terima. Kemudian mulai melepaskan mereka memimpin, menjadi ketua panitia, ketua seminar, dan sebagainya. Itu hal ketiga yang kita bimbing mereka, memberikan kepercayaan kepada mereka. Ya, satu hal yang saya lihat adalah saat Papa memberikan kepercayaan, dan itu saya lakukan adalah waktu dia memberikan kepercayaan, dia make sure bahwa dia sudah melatih. Salah satu yang saya lihat baik dari Papa adalah kemana-mana ngajak. Jadi ngusir setan, diajak. Pelayanan kemana kita pernah diusir, diajak juga. Sound system kita ditendang-tendangin. Disitulah sama seperti kehidupan Yesus, kita itu ngalami itu. Jadi keluar kota sama-sama misalnya, habis itu makan sama-sama, dilatih. Dan waktu setelah kami diberi tugas, kami didelegasi, kuncinya adalah trust. Nggak pernah di-touch apa-apa. Dan itu membuat kita juga jadi challenge. Aduh udah dipercaya gini, malah kadang-kadang saya nanya, Pak ini jadi gimana Pak? Udah kamu putusin bisa. Pak ini gimana? Udah bisa. Misalnya seperti Next Gen Conference, akhirnya pola yang sama yang saya buat. Di awal-awal kan saya mimpin, mereka lihat, kita buat sama-sama. Seperti Next Gen ini, saya nggak tahu mereka buat apa. Buku acara aja, Kenny tadi baru kasih tahu, kok ini buku acara Next Gen bener. Pemimpinnya Next Gen, kenapa?
ini buku acara kata sambutannya terpendek, terjelas, straight to the point yang pernah saya lihat. Masa sih Ken? Gue lihat, oh iya tuh gue yang nulis. Saya nggak tahu desainnya gimana, tapi setelah melewati proses. Tadi kayak Song of the Generation, saya nggak tahu bunyinya kayak gimana. Jadi mereka bikin dekor gimana, baru kemarin malam saya bilang iseng saya pengen lihat. Hari Rabu saya meeting, ada masalah teknis yang mereka minta masukan. Kemarin saya lihat, oh ini gini, oh yang disewa tuh ini. Jadi mereka di situ punya sebuah keberanian berekspresi, sebuah rasa dipercaya dan leadership dalam hidup mereka bangkit. Itu aja yang mungkin saya bisa tambahkan, dan juga delegasi itu kadangkala bagi kita berat. Ini sampai poin mana memberi kepercayaan ya. Misalnya satu saat papa saya bilang begini, wah kita dilatih dulu jam 5 pagi, doa semuanya, semua doa. Terus terakhir dibikin jam 7. Aduh saya bilang gimana Pak, kasihan dong staff-staff harus datang jam 7 pagi doa. Dia bilang ini, kalau mau jadi pemimpin satu saat mesti belajar, bangun pagi doa. Udah nih, udah dilatih, satu saat dia bilang begini, coba tolong bikin doanya 24 jam katanya. Waduh saya bilang udah bangun pagi sudah 24 jam. Saya terima dulu karena itu value yang diajarkan. Tapi satu saat saya bilang ini, Pak boleh nggak diskusi? Kalau 24 jam kan berarti ada 7 hari. 7 kali 2, bener ya 7 kali 24 berapa? 144 jam. Bener ya? Berarti kalau dibagi 2 harus ada 72 pendoa yang ada. 72 pendoa, staf kita baru sedikit. Jemaat kita banyak pengusaha. Saya bilang kalau nanti yang dapat gilirannya jam 2 pagi sampai jam 4, jam 4 sampai jam 6 pagi masih lumayan. Nah itu nanti keluarganya gimana? Besok dia masuk kerja migren dong. Dan saya bilang boleh nggak pelan-pelan dulu, kita bikin teratur dulu. Setiap saat nanti pagi udah rapi, kita naikin. Dan oke, gitu. Jadi nggak selalu apa yang dia jalankan. Tentu agak sulit kalau selalu pemimpin bilang, saya dapat dari Tuhan. Saya dapat dari Tuhan, tapi memberikan waktu untuk kita bisa bertransisi. Jadi istilahnya bisa fleksibel gitu. Itu aja yang saya mau tambahkan. Diktator. Iya, saya rasa itu hal yang baik, nggak diktator. Sama seperti waktu dulu, kan case di setiap daerah beda. Saya nggak ngerti kenapa waktu kita mulai rintis gereja yang banyak datang itu misalnya business owner, lalu presiden direktur, orang-orang eksekutif. Ini usulnya dari mereka, kita belum ngikut-ngikutan siapa-siapa. Dia bilang, Pak boleh nggak kita kalau ke gereja setiap minggu nggak usah pakai jas, dasi, sama kemeja. Oh ya, saya bilang kenapa? Kita setiap hari Sabtu sampai Jumat udah pakai jas, dasi, sama kemeja. Kalau hari Minggu kita pakai lagi, rasanya hidup kita semua pakai jas, dasi, kemeja. Oh gitu ya. Terus abis itu kan kita mau jalan-jalan sama anak-anak ke mall. Rasanya ribet katanya, mesti balik lagi ganti baju. Nah saya kan belajar komunikasi, jadi saya ajak papa saya makan. Ngobrol-ngobrol. Dia udah tahu tuh selesai makan dia bilang mau ngomong apa. Saya bilang gini nih, ada masukan begini, gimana menurut papa? Ya dibilang gampang dong, suruh bawa baju, nanti habis kebaktian ke WC tukar baju, kan gampang katanya. Nah saya coba tanya lagi, Pak boleh nanya enggak? Saya bilang, kenapa sih, apa di GBI doang ya? Kalau kebaktian tuh mesti pakai jas, kemeja, dasi gitu. Papa saya bilang gini, memang udah dari dulunya begitu, Papa juga dari sekolah pendeta, semua pendeta-pendeta gitu, gereja-gereja. Nah saya bilang segala sesuatu yang kita lakukan kan ada yang mutlak, ada yang enggak. Kalau misalnya ada orang tanya dasar Alkitabnya apa? Zaman Yesus kan Yesus nggak pakai jasi, nggak pakai jas, nggak pakai kemeja. Saya bilang gimana kalau yang gerejanya nggak ada AC kayak kita, yang di desa-desa, yang tempat-tempat kecil keringetan atau bawa apak terus dia peluk jemaatnya, dia jatuh bukan karena zaman Roh Kudus, tapi karena bau. Nah saya coba dengan bahasa seperti itu. Papa saya tuh nggak langsung, nggak bisa, nggak gini, gitu ya dia bilang ya. Kan bisa aja tetap melayani. Nanti gimana yang bedainnya pengerja sama bukan? Bisa dikasih bed, saya bilang, Papa bawa dalam doa ya. Karena dia bilang dia bawa dalam doa, saya tungguin. Jadi pagi lagi, saya tanya Pak gimana hasil doanya? Aneh nggak ya? Jorok nggak ya? Saya bilang saya jamin, bagus. Saya juga karena dengar masukan kan. Terus dia bilang ini, boleh coba asal minggu pertama perjamuan kudus tetap harus rapi ya. Karena itu kan kita perayaan pesta. Dan apa yang terjadi akhirnya itu jalan dan akhirnya ada banyak positive things yang terjadi.
pemimpin-pemimpin nggak ada jarak dengan jemaat. Ini salah satu contoh, bukan hanya dia memberikan delegasi. Ini jangan diambil sebagai kebenaran ya. Ini contoh-contoh yang terjadi di kita. Dia bukan hanya memberi delegasi, tapi saat kita memberikan masukan, dia adalah pemimpin yang wise yang bisa nggak langsung enggak. Tapi kita jadi nggak rasa setiap kali masukan ditolak terus. Diterima dulu, bawa dalam doa ya, coba dulu ya. Dan nggak selalu jawabannya iya. Ada juga yang enggak. Tapi sikap atau approach-nya membuat kita tuh rasa oke, kita jadi satu bagian, satu kesatuan. Itu aja. Ya, yang berikutnya. Kita adakan pelatihan-pelatihan bagi mereka gitu. Mungkin yang keempat poinnya adalah bagaimana Papa melatih ya sehingga lahir pemimpin-pemimpin. Silakan Pak. Bagaimana mereka berkhotbah, mengajak, dan kita akan beri masukan. Seperti apa yang tadi Yuan udah jelaskan, mereka kalau diajar itu misalnya lakukan berkhotbah, mereka berkhotbah ya kita lihat. Kemudian kita sama-sama juga dalam pelayanan-pelayanan lain, seperti mengusir setan, doa pelepasan, itu juga kita lakukan yang sama. Sesudah itu mereka lakukan sendiri, kadang-kadang agak berat untuk sendiri, dipaksakan juga kadang-kadang. Ada hal-hal yang nggak ada orang bisa dukung, akhirnya mereka lakukan. Tapi kalau di dalam bimbingan mereka lakukan, kita lihat. Kalau kita lihat udah bagus ya udah waktu udah boleh utus sendiri gitu. Itu yang kita lakukan di dalam melatih. Ya, mungkin mau langsung yang berikutnya, ada hal lain lagi. Jadi yang pertama adalah rasa aman, yang kedua melihat potensi, yang ketiga memberi kepercayaan dalam bentuk delegasi dan juga menerima usulan-usulan, kemudian melatih karena nggak mungkin kita membangkitkan pemimpin yang belum kita latih. Saya masih ingat banget kita semua, misalnya contoh ya, kebetulan dulu karena kita satu tim, salah satu penatuanya bilang begini, kamu kalau saya pergi khotbah, kamu nyetirin saya ya. Jadi saya jadi supir. Terus selesai dia khotbah, dia tanya, tadi saya khotbah apa aja, saya cerita. Coba deh kamu khotbahin, saya mau dengar. Jadi itu cara pemimpin-pemimpin melatih saya. Dan papa saya itu misalnya kita ada kelas pengajaran, satu modul 12. Lalu dia minta setiap kita mendengarkan, lalu melatih diri sendiri, lalu presentasi di depannya papa, lalu dikasih masukan. Ini yang kurang, ini harus ditambahkan. Itu salah satu contoh bagaimana dia melatih. Dan yang berikutnya ada hal lain selain melatih. Mendukung ya. Mendukung mereka, memberi dana untuk mengajak, mengirim ke seminar-seminar, misalnya ke Hillsong. Kemarin ada guru smart di sini, itu banyak yang kita utus untuk belajar di sana. Dan itu bagus buat mereka untuk bisa menambah wawasan, pengetahuan daripada dari kita sendiri aja ya terbatas. Itu aja mungkin kita bisa. Ya, yang saya lihat, saya belajar dari papa saya adalah gini. Dia betul-betul menghidupi gereja itu orang, bukan gedung. Bukan berarti dia nggak memperhatikan fasilitas, tapi dia banyak invest untuk kehidupan orang. Orang-orang yang susah ditolong. Nah termasuk kami itu banyak diinvest dari segi kehidupannya. Melihat itu sangat penting. Tadi kita bahas di sesi pertama, segala sesuatu dimulai dari visi. Saya kalau mau pergi sendiri itu ya saya juga nggak bisa. Walaupun saya anak, saya nggak dapat banyak fasilitas dari papa saya. Malah staff-staff yang lain tuh lebih diperhatikan. Saya bilang kok staff itu malah full time sama-sama kawin, dikasih duit, dipinjemin mobil, saya nggak dikasih apa-apa. Ya lu pikirin lah, gue pendeta, lu doa deh sama Tuhan mau kawinnya gimana. Tapi dengan cara itu dia membentuk saya, sehingga waktu dia ada acara, dia dukung, memberikan, tapi kita juga cari. Ada saat-saatnya dia bilang gereja nggak ada duit, ya dia nggak bantu sama sekali, kita cari duit. Nah bicara mengenai tadi tentang melihat, kalau saya, tadi saya cerita tentang staff, jadi gaji saya pertama kali full time juga 250.000. Gimana kita mau pergi kemana-mana, ya kan? Jadi saya ngerti banget waktu mereka itu, kan kita tahu mana gereja yang bisa ada dana, mana yang nggak ada, kita tolong mereka, bahkan ada yang bilang udah nggak usah bayar, nggak apa-apa untuk biaya seminar yang seperti ini. Jadi dulu kita pengen banget, tapi beliau tuh investasi, makanya itu yang saya buat sekarang. Kalau pergi diajak, ayo belajar, pergi belajar.
Pertama kali dia utus kita ke luar negeri itu ke Singapura. Karena saya tahu duit papa saya berapa, duit gereja berapa, tapi dia berani invest ke people. Sehingga kita bisa melihat. Nah, waktu saya pergi ke Singapura, lihat gerejanya FCBC, lihat gerejanya Konghi, City Harvest. Lalu pertama kali dia utus kita ke Hillsong tahun 97, itu merubah banyak hal dalam hidup saya. Saya ketemu, world class. Dulu kan kita nggak bisa lihat TV, siapa khotbah, yang di khotbah dulu kan cuma ada yang orang bule keriting nyanyi pakai sepatu koboi itu siapa? Morning has broken. Kita nggak bisa lihat kayak Joyce Meyer sering TV. Saya lihat, aduh, itu gembala besar tuh kayak gitu khotbahnya ya. Oh, yang relevan tuh gini. Oh, gereja begini. Nah, ini bentuk-bentuk dukungan yang beliau berikan kepada kita. Nggak sungkan mengirim orang, menginvestasikan kita untuk belajar. Sehingga kita ada seperti sekarang ini. Di dalam hal membapain, kita suka ikut juga di dalam fellowship. Dan kita bikin teratur ke Puncak, ke Bandung, ke Bali. Itu saya ikut bersama-sama. Ya, namanya membapain. Kadang-kadang ada hal-hal khusus yang mereka pingin bikin, kita ikut bersama. Di situ juga kesempatan untuk kita saling membimbing mereka gitu. Saya pikir itu aja yang sederhana-sederhana ya. Ya, saya tambahkan sedikit, bentuk pembapaan selain dia memperhatikan juga kehidupan, setiap tahun rutin, setahun sekali atau 2 kali selain yang di dalam kota, mereka ajak kita dari gereja kita kecil, pergi sama-sama ke Puncak, makan sama-sama, fellowship sama-sama. Di situ banyak nilai-nilai, nanti besok kita akan dengar dari beberapa yang muda yang diajak juga, nilai tentang kehidupan, nilai tentang keuangan, nilai tentang hubungan. Kamu kalau melayani itu jangan lihat-lihat orang, perhatikan orang yang di bawah sama, yang di atas sama. Hamba Tuhan tuh gak boleh pelit, belajar nabur. Justru kamu mau menikah, lagi banyak saving, jangan sampai kamu kehilangan berkat. Ada banyak nilai, yang paling penting adalah hubungan dengan Tuhan. Terus ke Bandung, kadang-kadang orang lihat, lu enak ya katanya jalan-jalan terus. Sebetulnya itu adalah bentuk pembapaan. Nah, saya melihat ada banyak teman-teman saya burn out dalam pekerjaan, karena hubungannya dengan gembala adalah begini. Gimana Yud? Berapa yang hadir? Kenapa menurun? Tahun ini kenapa gak bikin retret? Oh, budgetnya tinggi sekali ya, bisa cari duit nggak? Jadi orang berpikir kok hubungannya organisasi doang tugas, nggak ada yang kita berenang sama-sama, shopping sama-sama. Kelihatannya memang waktunya terbuang, tapi itu sebenarnya sebuah impartasi teladan kehidupan. Ada sesuatu itu nggak harus diukur dengan pencapaian, berapa jemaat yang dihasilkan, berapa pemimpinnya dibangkitkan, tapi ada hal-hal yang sangat alami. Sehingga orang-orang yang sama-sama kita lama itu pemimpinnya bertahan lama karena orientasinya nggak hanya tugas, hak dan kewajiban, tapi mereka dihargai sebagai anak, sebagai keluarga. Itu yang saya belajar dari papa saya. Dan papa saya tuh nggak sungkan waktu saya mimpin itu dia duduk di belakang. Saya pikir nih anak-anak muda terancam enggak, karena dia bisa foto, bisa peluk-pelukin tuh anak-anak ya. Ada banyak value pembapaan yang mungkin nanti pas tanya jawab, kalau papa ditanya dia bisa keluar banyak hal yang mungkin gak bisa tergali saat ini. Jadi saya simpulkan di kelas Federing yang pertama, apa yang saya alami dan saya teruskan pass it on to the next generation adalah pemimpin harus punya rasa aman dan harus ada yang kita harus bangga kalau melihat ada yang lebih baik dari kita. Yang kedua adalah melihat potensi, karena pasti Tuhan taruh orang-orang yang luar biasa di sekitar kita. Yang ketiga adalah memberikan kepercayaan dalam bentuk delegasi. Ada sebuah otoritas yang diberikan, menerima usulan-usulan. Yang keempat adalah melatih. Yang kelima adalah mendukung. Yang keenam adalah membapai. Dan memang proyek Youth jarang sekali yang menghasilkan uang, tapi yang ada adalah mengeluarkan uang. Tapi hasilnya kita nggak bisa lihat 2 tahun ke depan, tapi 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Dan biarlah kita bertumbuh menjadi gereja yang sehat, karena di dalamnya terjadi pembapaan dan bangkit pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Amin. Ini dari kami dan kami buka kesempatan untuk kita diskusi, tanya jawab. Silakan kalau Bapak Ibu mau ada mic, boleh angkat tangan dan akan ada mic yang diberikan. Tentu yang
ada tiga hal yang saya mau tanya. Saya beberapa kali ketemu misalnya senior-senior kayak Om Wim gitu ya. Saya menemukan bahwa mereka menggembalakan itu, saya masih menemukan mereka yang memulai menggembalakan di usia 30-an. Sedangkan kalau saya lihat hari-hari ini kecenderungannya makin naik gitu ya. Ini kesimpulan saya sendiri mungkin. Tapi apakah dalam makin kompleksnya gereja kita membuat makin lebih sukarnya sebuah regenerasi? Saya menemukan itu bagaimana menjaganya itu di Gilgal, sehingga regenerasinya, ya saya nggak tahu, apakah regenerasinya makin berjalan bagus walaupun semua sistem sudah baku begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pingin dengar sih sebenarnya, waktu Juan mulai mengambil kepemimpinan itu Om, apakah ada penolakan enggak ya Om? Apakah semua happy karena tentu kapasitas Juan kan multi internasional gitu ya. Enggak amin Juannya lagi mikir ya. Lagi ngedengerin ya. Iya. Tapi apakah karena saya juga melihat ada beberapa gereja yang setiap perubahan kepemimpinan pasti ada sesuatu, tapi saya menilai Gilgal salah satu yang manis sekali, pertukarannya malah salah satu yang membawa kepada level yang baru gitu pertukaran pemimpinnya. Nah yang ketiga dan yang terakhir, ya tentu hubungan papa anak ini di Om dan Juan sangat manis, sehingga mensupport pertukaran regenerasinya. Nah, saya juga tahu Juan secara leadership banyak mensupport adik-adik gitu ya. Tapi kalau kami boleh tahu dalam hatinya Juan, sampai kapan Juan mau jadi gembala? Apakah Juan menetapkan diri? Kira-kira mungkin kan belum ini ya. Apakah aku maksimal akan di usia berapa? Karena kayak Om dia meletakkan gitu. Tapi apakah Juan memandang adik-adik yang mungkin sekarang akan jadi leader dan mungkin juga bukan anak kandung gitu ya, orang lain dalam gereja ini, sampai seberapa jauh Juan mau memimpin mereka di usia mana? Gitu. Itu mungkin saja. sebelum itu saya usul Bapak besok ikut workshop yang lain karena susah pertanyaannya. Oh ini teman saya, jadi nggak apa-apa. Semi. Pertanyaan pertama Sam tolong diulang, yang kedua ketiga jelas. Yang pertama. Iya, yang pertama apakah bagaimana menjaga regenerasi dengan makin kompleksnya gereja kita ini sekarang, makin teratur, makin besar. Kalau dulu pengambilan regenerasinya langsung papa anak, ini sekarang yang lagi di Gilgal lagi buat hari ini gimana? Oke, Bapak saya bilang saya aja yang jawab karena dari saya. Ya. Saya sederhana, Tuhan itu selalu memimpin. Jadi yang saya lakukan sekarang saya membangkitkan sebanyak mungkin pemimpin. Sebanyak mungkin dari segala usia. Itu yang saya lakukan. Lalu yang kedua, apakah ada penolakan waktu saya dipilih jadi pemimpin? Itu harus Papa yang jawab. Baru yang ketiga saya. Tahap pertama sesudah dia merit itu tahun 2002. Hah? 2002. 2002. Itu pada saat itu kan diumumkan bahwa untuk Jakarta diserahkan ke Yuan. Itu memang ada pemimpin-pemimpin seperti koordinator, itu rasanya kurang setuju gitu. Sehingga memang ada terjadi masalah, beberapa orang mengundurkan diri karena mereka memikir bahwa ini mungkin ini dari saya. Kok yang muda dipercayakan, mereka yang udah lama tapi udah ada umur juga, kok mereka nggak dipercayakan? Mungkin ini pendapat saya, karena selentingan dengar bahkan menghasut yang lain,
itu terjadi. Ada 2 koordinator yang keluar waktu itu. Dari itu memang ada beberapa orang yang terhasut juga dan keluar, tapi itu terjadi hanya beberapa saat kemudian. Kemudian setelah berjalan sekian lama dan cukup baik, sebagian besar kembali. Ada yang memang nggak kembali, tapi sebagian besar kembali. Memang ada terjadi gejolak. Tapi pada saat seluruhnya diserahkan di tempat ini, itu bahkan yang lama-lama mana kembali lagi pada saat-saat seperti itu, ya. Jadi nggak ada terjadi gejolak yang apa-apa lagi yang kedua kali ini. Yang pertama ada memang. Mungkin juga mereka belum begitu dewasa kali ya. Itu aja ya, mungkin bisa dijawab poin kedua. Ya, yang ketiga, saya masih diskusi walaupun saya menentukan. Saya pernah usul sama papa saya, boleh nggak saya jadi gembala jemaat sampai umur 50. Pemikiran saya begini, saya akan menjadi bapak. Ada gembala jemaat atau saya menjadi founder, karena memang saya founder. Walaupun nanti di lini tertentu dia bukan founder. Papa saya bilang terlalu muda, mungkin dia bilang saya belum sampai ke umur itu untuk rasa muda. Dan kenapa alasan saya jangan terlalu lama? Karena pemimpin itu kan punya karisma ya. Nanti kalau kita terlalu lama, ini saya loh ya, ini saya terlalu lama bertengger, mereka sulit cope up sama saya. Dan mereka pun gak punya banyak ruang kesempatan, sehingga waktu itu dinaikin terlalu kaget. Karena jeda yang baik saya baca dari beberapa buku untuk regenerasi adalah sekitar 20 tahun untuk pass on to the next generation. Saya berpikir kalau 50 tahun, 30 tahun is fine. Lalu persiapannya yang baik menurut, saya juga baca buku dari sekuler seperti GE, bagaimana Jack Welch mempersiapkan penggantinya itu 10 sampai 15 tahun. Itu rata dari buku-buku yang saya baca, walaupun saya harus belajar dari Tuhan. Tuhan punya cara yang berbeda. Nah jadi papa saya bilang jangan, dia bilang minimal 60. Berarti papa waktu kemarin kasih ke saya, bulan November papa umur 73, saya di umur 42. Waktu papa menyerahkan Jakarta di umur saya 29, papa ada di umur 60-an ya, 60-an. Jadi kalau kamu tanya sekarang, dan ini saya udah pernah ditanya di retreat, saya open aja. Dan dia tanya, kan di kita banyak orang smart, orang mikir, orang-orang company-nya perusahaan 6.000, 10.000 karyawan. Dia bilang, Pak, kita ini kan concern, Bapak travelingnya tinggi, setahun berapa puluh kali terbang. Amit-amit Pak, kalau ada apa-apa, Bapak siapkan pengganti. Dia tanya semuanya, saya bilang, saya siapkan sebanyak mungkin pemimpin. Dan itu jadi bahan diskusi kita sehari-hari saya, Papa. Kalau lagi ngumpul gini, orang mungkin juga enek dengar saya ngomong, kira-kira si ini gimana? Si ini gimana? Jadi sebanyak mungkin saya raising up. Kalau kamu tanya umur, saat ini mungkin sebelum papa saya menyerahkan dia bilang gini, yang papa oke rasanya di umur 60. Sehingga yang meneruskan yang baik menurut saya adalah di 30. Kalau begitu Sam. Pertanyaan yang lain? Ya. Shalom Om Wim sama Ko Juan. Ya. Saya Handri dari Sungai Yordan. Saya mau tanya, waktu Om Wim menyerahkan Jakarta waktu itu usia 29, berarti kan cukup terbilang Ko Juan masih muda banget baru nikah. Bagaimana Om Wim sendiri, ini untuk dari Om Wim, mengantisipasi semua yang hal-hal yang tadi tuh, mungkin ada yang sebelum keluar, pasti kan ada yang penolakan itu tuh. Apa yang Om Wim lakukan supaya itu bisa diredam? Dan kemudian untuk Ko Juannya, pasti kan jadi tekanan, pressure buat Ko Juan sendiri menerima hal itu gitu, bahwa ada tekanan. Apakah di saat itu Ko Juan apakah sudah siap gitu dalam hal itu? Dan apakah ini mengisi pertimbangan? Oh, saya nanti ke depan akan begini atau enggak gitu? Apakah itu menjadi keraguan enggak gitu? Karena seringkali kita lihat mungkin banyak gembala-gembala sidang mau menyerahkan, tapi tergantung dengan situasi di sekitar. Lihat, oh kalau dilihat, wah pekerja saya, lain satu saya pada belum terima, lebih baik jangan dilakukan dulu nih, ditunda dulu gitu. Nah seringkali itu yang menjadi hambatan. Karena melihat bahwa tadi Kak Semi Mendik bilang bahwa sekarang generasi zaman sekarang pemimpin yang banyak yang lebih muda,
kalau kita nggak mulai dari sekarang bisanya ketinggalan. Ya. Nah mungkin apa yang bisa, waktu itu saya pengen tahu aja yang apa yang Om Wim lakukan sebagai Bapak, pasti kan juga di line 1 Om Wim juga pasti tentu ada pendeta-pendeta lain. Ya, untuk memilih kojuan itu kan tentu berpikir panjang, banyak berdoa. Nah mungkin apa lagi yang mungkin bisa Om Wim sharingkan ke kita. Terima kasih. Wah luar biasa, thank you. Sebelum itu saya ada miss jawab satu dari Semi tadi. Apakah orang itu, ini kan anak hubungannya dinaikin. Apakah nanti kalau saya kebawa keluarga. Nah mungkin ini challenge kepemimpinan bagi saya. Bagi saya ini adalah pembelajaran mungkin bagi yang lain. Karena saya harus berdoa, bukan anak saya yang akan teruskan. Dan pandangan kita sudah berbeda kan. Anak kita pun kalau dia laki, kalau dia nggak panggilan jadi pendeta, dia nggak harus jadi pendeta. Mungkin dia jadi dokter, tapi dia tetap hamba Tuhan. Nah kembali ke Handri, saya kembalikan ke Pak Wem, bagaimana mengatasi waktu penolakan-penolakan itu terjadi. Iya, sebenarnya pertanyaan ini ditujukan ke saya dan ada satu bagian ke Yuan kan? Kira-kira gitu kan? Ya. Jadi gini, kan sekian lama udah dilatih dan kita lihat juga perkembangan dengan yang lain-lain. Jadi ada suatu rasa aman di hati bahwa ini yang lebih tepat. Karena meskipun dia anak sendiri, kalau dia nggak ada panggilan, nggak bisa, ngapain kita mau angkat kan? Tapi ini kita memang udah mantap, udah berdoa, udah ini, jadi nggak ada keraguan-raguan lagi waktu diangkat. Rasanya suka kalau saya tanya dulu mungkin dia nggak mau kali. Mungkin, karena itu tiba-tiba. Yang terakhir ini juga tiba-tiba. Tiba-tiba. Jadi udah mantap dan didoain. Dari sekian lama, sekian beberapa orang yang kita lihat, ini yang paling tepat gitu. Jadi kita nggak karena anak harus, ini kan bukan perusahaan, ini kerajaan Allah kan, pemimpin harus ada panggilan dong, sebagai gembala gitu. Jadi nggak ada keraguan-raguan. Kemudian yang terjadi itu, saya menjelaskan apa adanya, kenapa mereka terima sebenarnya, tapi kadang-kadang karena gengsi, atau ada ambisi juga gitu, sehingga ada yang mundur. Tapi seperti saya bilang banyak yang balik lagi, hanya 1-2 mungkin yang nggak balik. Bahkan mereka mendukung belakangan. Ya kalau bagiannya saya gimana mengatasi stresnya, itu masa-masa yang sulit dalam kehidupan. Saya belajar silaturahmi atau silaturahim ya yang benar ya. Tapi mereka jadi, kok dia muda tapi nggak sombong ya, tapi pressure-nya kuat sekali. Tapi akhirnya sekian lama itu lewat, mereka sekarang, sampai sekarang yang angkatan papa saya menjadi sel di saya. Jadi supporter yang kuat, bahkan saat kita ada senior fellowship, mereka yang support kita. Jadi seperti Pak Victor tadi bilang, hubungan itu menyembuhkan, kasih menutupi segala sesuatu. Itu yang saya bisa jawab. Mungkin 2 pertanyaan terakhir sebelum, habis ini coffee break lagi ya? Paling kita baru makan ya. Oke, nggak apa-apa. Silahkan Bu. Oh, Edi dulu ya. Oh, Pak silahkan. Sorry nggak kelihatan. Shalom. Shalom. Pertanyaan pertama, kalau bisa AC-nya dikecilin. Oh, AC. Saya mau tanya, karena kebetulan orang tua saya juga gembala dan saya wakil gembala. Saya mau tanya ke papanya Juan. Ke papanya saya? Ya. Oke. Karena, ya Om. Karena rata-rata ya kalau yang karismatik atau pentakosta atau yang band lain-lain itu tunggu meninggal baru diganti ya. Rata-rata seperti itu. Jadi akhirnya gereja ini tambah lama metodenya tambah lambat karena apa? Gembalanya makin tua makin lambat ya. Ini kenyataan. Terus atas dasar apa Om mau memberikan pada usia yang masih cukup produktif kok buat saya 60 tahun kejuan gitu. Satu itu, atau karena mungkin Om sudah jenuh jadi gembala atau memang mau regenerasi. Jadi pertanyaan saya cuma satu itu saja. Ini ketulusan hati Om untuk memang meregenerasi supaya memang stabil terus gereja atau memang ada faktor lain, itu aja, sekian. Sebenarnya saya nggak jenuh ya. Sampai sekarang aja kita masih tethering, bahkan ada rencana membuka jemaat-jemaat baru. Cuma saya takut kasih tahu, takut ditolak gitu.
Ada beberapa tempat yang udah disediakan, cuma nggak ada orang yang mau diutus. Agi pikir mau buka, cuma ini istri sama anak-anak apa kasih izin nggak gitu. Jadi nggak ada rasa jenuh dan saya pikir udah waktunya ya untuk kita serahkan karena saya lihat bagaimana kepemimpinan yang begitu bagus, dia punya pelayanannya, bahkan bisa dengan menyerahkan itu bisa lebih berkembang. Karena dia rajin belajar juga, rajin melayani, ide-ide banyak yang baru, ya. Jadi memang udah waktunya untuk diserahkan. Oke, terima kasih. Ibu dulu ya, baru Pak Edi ya. Silahkan Bu. Mic-nya boleh tolong berikan Ibu yang baju merah. Apakah Bapak Ibu bisa menolong kelas ini? Pertanyaan-pertanyaan, thank you. Saya Desiwati dari GB Jalan Baru Utama 4. Kan tadi kan semuanya ditujukan ke Pastor John sama ke Om. Nah sekarang saya mau tanya bagaimana reaksi istri waktu diangkat jadi gembala jemaat. Jadi seperti itu. Karena kan saya pribadi aja dulu waktu ini dari pribadi saya waktu gembala saya meninggal kan jadi istri gembala saya yang menggantikan dan ibu gembala saya mempersiapkan suami saya. Nah setelah itu saya sendiri pribadi sebagai istri, aduh saya takut gitu kan. Jadi ada rasa kekhawatiran dan kecemasan. Bagaimana nanti kalau misalnya jadi ibu gembala itu. Tapi berjalannya waktu, kalau waktu itu saya ditanya, gimana kalau kamu udah siap belum? Aduh saya belum siap waktu dulu. Beriringan dengan kerohanian saya, waktu ditanya saya sama teman-teman, gimana kamu udah siap belum? Saya sudah siap, saya bilang. Tapi saya yang mempertanyakan bagaimana dengan istrinya, Johan. Oke, thank you Bu. Istri saya mengalami proses karena dia orang di marketplace, bahkan dia terakhir diangkat menjadi komisaris, saya nganterin. Begitu tahu suaminya menjadi hamba Tuhan, dia sendiri cabut semuanya. Padahal kita keadaannya juga itu hari berjuang dalam segala, saya pikir double income lebih bagus, gaji dia juga besar. Tapi justru malah dia yang support saya dan saya tahu itu hadiah dari Tuhan disiapkan. Memang fase-fasenya gak gampang. Karena dia kan orang yang cuek aja. Dia kalau misalnya kamu melayani mau enggak gitu orangnya. Kalau saya kan Pak coba Bapak pikir Tuhan tuh kasih talenta ya kan. Terus kalau udah gak melayani masa Bapak cuti lama begitu, ayo Tuhan tuh kasih begini. Dia gak bisa, biarin aja. Kalau dia mau ada hati dia melayani gitu. Istri saya yang tipenya tuh yang ya enggak gitu loh. Jadi dia strong, bahkan dia banyak yang menopang saya. Tapi fase-fase itu gak gampang. Karena kan banyak sekali undangan kan. Terus harus ketemu orang segala. Nah dia tipe orangnya SC kepribadiannya gitu. Stabil, cermat. Saya DI, ada I-nya gitu. Jadi penyesuaian aja. Saya bilang Lus jangan pakai baju gitu. Lus ini kita tuh, kamu tuh istri gembala begini. Tapi bisalah akhirnya. Walaupun ini semua dia yang set dibantu sama teman-teman. Bagi guest gembala-gembala tadi ngaturin gimana semuanya. Akhirnya dia enjoy sekali. Kalau saudara lihat sekarang hari Minggu dari kebaktian pagi, tadi dia jam 7 dari sini sampai malam selesai. Dia bikin buat welcome drinknya, dia yang ramu sendiri. Ini minumannya harus enak, terus wangi-wanginya dia yang ciptain, dia enjoy sekali. Walaupun sempat masa-masa stres, dia baru cerita terakhir baik juga dia ngasih tahu saya, aku tuh sering nangis sendiri katanya. Jadi ya udahlah, itu aja. Tapi menang. Pak Edi ya, Pak Edi dulu tadi, baru Bapak. Nah, pas 2 lagi kita selesai. Ya. Ya, nama saya Edi Chang. Saya melayani di Fresh Generation Community Church (FGCC) di Bandar Sunway, Kuala Lumpur, Malaysia. Dan saya banyak melayani mahasiswa Indonesia yang kuliah di sana. Menarik apa yang disampaikan, yang saya tangkap ya, tentang ada proses melatih pemimpin yang baru tadi, proses kasih kepercayaan dan sebagainya. Yang menarik perhatian saya untuk Pak Wim dan juga Pastor Johan tentang kriteria ya. Kan setelah tadi banyak statement tentang mengangkat sebanyak mungkin pemimpin baru. Tentunya setiap jenis pelayanan atau jenis departemen atau kapasitas tertentu perlu kriteria yang tertentu. Tapi pertanyaan saya adalah mungkin secara umum saja apa yang dilihat. Tadi kan mungkin saya ingin tahu, tadi kan Pak Wim juga banyak bicara dari setiap kandidat yang ada,
mulai dilihat, diperhatikan. Tentunya ada hal-hal tips, beberapa poin penting yang diperhatikan untuk mengangkat orang-orang yang akan dikasih pengaruh. Karena pada dasarnya kan sifat seseorang, karakter sebenarnya juga salah satu kita bisa lihat waktu dia dikasih kuasa. Waktu belum ada power, kelihatannya baik, tapi setelah dikasih power, pengaruh malah bisa merusak ya kalau tidak kita perhatikan dengan baik. Mungkin ada tips apa dari Pak Wim dan juga Pastor Juan untuk memberikan beberapa kata kunci untuk kita bisa belajar sama-sama hari ini. Terima kasih. Oke, thank you Ed. Jadi dari saya dulu baru Papa ya. Kalau saya ngelihat 3 hal aja, 3C. Yang pertama karakter. For me that's the most important thing. Karakter itu kan hidupnya benar-benar seorang. Saat nggak ada yang lihat dia tuh siapa, the true value-nya. Yang kedua adalah chemistry. Karena bicara pemimpin departemen, pemimpin sel, dia yang setiap hari ketemu kita. Chemistry itu di Indonesiain apa ya, bisa blend gitu, bisa blend. Dan yang terakhir adalah capacity. Jadi kalau karakter bagus, chemistry oke, tapi juga capacity. Dan bagi saya agak sulit dilatih itu karakter itu perlu waktu proses. Dan chemistry itu alami menurut saya kadang dengan waktu dia. Tapi kalau yang terakhir itu dengan waktu bisa dilatih walaupun nggak bisa di titik ini. Karena harus ada kerjasama dari orang. Itu 3 aja. Apa tadi pertama? Karakter, chemistry, capacity, capabilities. Kalau Bapak lihat gimana? Ya dengan pergaulan, dengan mereka, kehidupan mereka, dengan keluarga mereka, itu kita bisa lihat kehidupan mereka. Ya kehidupan itu antara lain seperti tadi itu. Ya kalau kita tahu ini yang paling Pak ini, ya itu masuk kriteria yang untuk kita upgrade, bimbing mereka gitu. Saya pikir semua sama karena dengan ada pergaulan kita peka akan melihat kehidupan mereka. Ya berbicara karakter, kebolehan mereka ya, bakat-bakat yang ada. Ya. Ya, thank you. Yang terakhir dari Bapak sebelum kita coffee break. Ya, shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, saya Fernando. Terima kasih sekali buat Pastor Juan ya. Saya banyak belajar karena saya juga baru berusia 33 tahun. Oleh gembala saya usia 30 tahun diangkat jadi gembala cabang. Jadi saya baru mengembalakan 3 tahun. Yang mau saya tanyakan begini, menarik sekali hubungan Pak Juan Mogi dan papanya sebagai papa rohani. Juga Papa jasmani itu manis sekali kita lihat ya. Saya rasa ini sungguhan ya Pak. Nah, jadi yang mau pertanyaan saya, pertanyaan saya seperti ini, yakin Pak, saya yakin. Kenapa ada pertanyaan seperti itu Pak? Ada yang diragukan? Jauh saja. Pertanyaan saya seperti ini, ketika kita melayani Pak W dan juga Pak Juan, Bapak dan anak kan biasanya dalam pelayanan, pernah nggak sih diadu domba sama jemaat? Pernah nggak sih Pastor Juan dan Pastor W itu sampai bertengkar gitu atau berdebat gitu karena permasalahan yang dari jemaat? Karena kan melayani sama-sama nih. Lalu Pastor W lebih seperti apa menyikapinya? Ini satu anak saya, ini satu jemaat. Ya, terus apa lagi ya? Kira-kira mengatasinya seperti apa gitu? Karena saya dengan Bapak rohani saja pernah nih kita dibuat seperti itu gitu. Seolah-olah tanda kutip kan seperti tadi dibahas, waktu Bapak angkat Pastor Juan, nggak semuanya mau, bahkan sampai ada yang keluar. Nah ketika saya diangkat menjadi gembala yang tanda kutip masih junior sekali dan belum menjadi pejabat pada waktu itu, lalu ada senior-senior yang sampai juga keluar gitu. Keluar karena tidak setuju. Nah itu kan saya tangkap tadi Pastor W bilang, oh itu ada sesuatu yang dilihat, ada sesuatu yang didoakan, ada sesuatu yang diperhatikan gitu kan. Artinya sudah masuk penilaian-penilaian. Nah yang saya mau tanyakan, bagaimana menyikapi ini? Saya yakin tentunya Pastor Juan juga nggak pernah melakukan salah. Pasti suatu kali dia pernah melakukan kesalahan. Apa yang Om W lakukan waktu itu untuk menanggapi itu? Untuk bagaimana tetap bersikap, dia anak saya, tapi dia juga pelayan, dan ini jemaat saya, tapi dia juga pelayan. Seperti itu aja pertanyaan. Kira-kira ditangkap nggak Pak? Ya, ketika cinta harus memilih ya. Ya, silakan. Saya berdoa supaya hal itu tidak terjadi. Jadi nggak ada masalah.
Kita dukung doa aja dari sekarang supaya nggak ada muncul hal-hal seperti itu. Sampai sekarang sih nggak ada ya. Jadi belum bisa kasih jawaban masalah jalan keluar bagaimana, tapi pasti ada jalan keluar lah. Sampai sekarang nggak ada tuh yang adu domba seperti itu, jadi salah paham. Oke, boleh nggak saya minta Papa berdoa untuk setiap gembala jemaat yang hadir, memberkati apa yang Tuhan taruhkan, sehingga seberapapun kita yang ada yang cuma 170 orang ini, kita bisa keluar dan lewat kita menghasilkan banyak sekali pemimpin generasi. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapak, ini kami hamba-hambamu. Hamba menceritakan pengalaman di dalam pelayanan ini untuk membina anak-anak muda menjadi generasi yang baru yang memimpin. Tapi sekarang sudah selesai dengan Lokakarya ini, tanya jawab, hamba berdoa untuk mereka pribadi lepas pribadi. Satu hal yang paling penting hamba berdoa, bahwa mereka hatinya sungguh-sungguh mengasihi akan Engkau. Mereka bisa memiliki hati Bapa, karena kami percaya semua itu Engkau rindukan terjadi di dalam kehidupan kita, meskipun di dalam pembentukan. Tapi sanggupkan mereka Tuhan, untuk memiliki hati Bapa. Dengan memiliki hati Bapa, hal-hal yang baru, yang istimewa yang mereka akan lakukan itu akan terjadi dengan sendirinya. Hamba berdoa Tuhan untuk memberkati pelayanan mereka. Memberkati juga rencana untuk regenerasi yang akan datang. Engkau yang memimpin dan memberkati jemaat mereka juga. Memberkati seluruh keluarga mereka. Membangkitkan, menumbuhkan jemaat mereka Tuhan. Karena kerinduan yang ada dalam hati kami, saya percaya sama Tuhan semua, yaitu ingin memperbesar kerajaan Allah. Menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang untuk datang kepadamu dan diselamatkan. Aku memberkati setiap yang hadir di tempat ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.